Halo semuanya, para siswa. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pak Ovan, di video pembelajaran kelas 11. Sebelum kita memasuki materi yang pertama di kelas 11 ini, izinkan Pak Ovan memperkenalkan kepada kalian beberapa buku yang kita gunakan menjadi referensi atau bahan pembelajaran pendidikan agama Kristen di kelas 11. Yang pertama adalah buku Suluh Siswa kelas 11, Berbuah dalam Kristus. Buku ini adalah terbitan dari BPK Gunung Mulia. Buku yang kedua adalah buku Agama Kristen kelas 11. Ini adalah buku terbitan dari pemerintah. Ketiga yang kita juga gunakan adalah buku Pendidikan Agama Kristen terbitan BPK Penabur Jakarta. Sekarang, mari kita langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama di kelas 11 ini. Judul materinya adalah Tuhan Pedoman Hidup Keluarga. Yang menjadi bahan atau nats Alkitab kita dalam materi yang pertama ini adalah Kejadian 2 ayat 24, 1 Korintus 11 ayat 3, dan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Mari Pak Ovan ajak kalian untuk berpikir. Menurut kalian, apa itu keluarga? Tentunya kata ini tidak asing lagi di dalam pikiran kita. Keluarga adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Ada juga yang mengatakan keluarga adalah komunitas atau institusi atau lembaga yang dimana setiap individu pertama-tama lahir di tengah-tengah dunia ini. Betul, setiap kita pasti lahir di tengah-tengah keluarga. Ada orang tua, ada kakak, ada adik, ada kakek, ada nenek, dan itu semua adalah keluarga. Tetapi mari kita belajar lebih jauh. Apa itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya, atau seisi rumah. Ternyata keluarga itu tidak sama dengan rumah tangga. Karena keluarga terdiri dari orang-orangnya, sedangkan rumah tangga lebih kepada bersifat material, ekonomis, serta urusan dalam rumah, atau juga belanja, dan lain-lain. Menurut Hendy Suhendi, keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi, serta tinggal bersama. Nah, dari definisi yang disampaikan oleh Hendy Suhendi ini, ternyata keluarga bukan hanya orang-orang yang diikat dalam ikatan darah atau perkawinan. Ternyata orang yang diadopsi pun atau orang yang tinggal bersama-sama dalam satu rumah pun mereka juga bisa disebut sebagai keluarga. Nah, mari kita lihat juga beberapa definisi dari keluarga berikut ini. Yang pertama, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Betul sekali, di dunia ini keluarga adalah kelompok sosial yang paling kecil. Ya, setelah keluarga, di situ ada yang lebih besar, misalnya sekolah, gereja, ada yang lebih besar lagi, bangsa dan negara, ada yang lebih besar lagi, dunia. Jadi jelas yang paling kecil di dunia ini yaitu keluarga. Karena pertama kali manusia lahir di tengah-tengah keluarga. Yang kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, kawinan, atau adopsi. Jadi, asal mula berdirinya keluarga dimulai dari karena adanya hubungan darah, misalnya antara orang tua dan anak, atau kakek nenek dengan anak dan juga cucu-cucunya, dan lain sebagainya. Atau juga keluarga dibentuk dimulai dari perkawinan. Atau juga karena orang tua yang tidak memiliki seorang anak atau tidak dikaruniai seorang anak, akhirnya dia terpaksa untuk mengadopsi anak. Dan akhirnya anak tersebut yang diadopsi menjadi anggota keluarga. Yang ketiga, keluarga juga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin. Betul sekali, keluarga harus terdiri dari
suami dan istri. Yang keduanya akan dipersatukan dalam pernikahan dan menghasilkan keturunan, dan terbentuklah keluarga. Ada dua bentuk keluarga. Yang pertama adalah keluarga inti atau keluarga bati, atau seringkali disebut sebagai nuclear family, conjugal family, atau basic family. Keluarga inti atau keluarga bati ini terdiri dari orang tua atau suami dan istri, lalu mereka memiliki keturunan, yaitu anak. Itulah yang menjadi pengertian dari keluarga inti atau keluarga bati. Bentuk yang kedua adalah keluarga besar, atau extended family atau consanguine family. Keluarga besar terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, kakek, nenek, om, tante, dan juga keluarga-keluarga lainnya. Jadi, bukan hanya orang tua dan anak saja, tetapi juga anggota-anggota keluarga lainnya. Itulah dua macam bentuk keluarga. Nah, mari kita tebak. Kira-kira gambar berikut ini keluarga inti atau keluarga besar? Yang pertama, betul. Ini adalah keluarga besar. Karena apa? Karena di dalamnya bukan hanya orang tua atau suami istri saja beserta dengan anak-anaknya, tapi juga ada kakek dan nenek. Jadi, keluarga besar. Nah, gambar yang kedua ini adalah keluarga inti. Karena gambar ini hanya menunjukkan gambaran seorang suami dan seorang istri beserta juga dengan kedua anak mereka. Jadi, ini adalah keluarga inti. Nah, sekarang mari kita belajar fungsi keluarga. Ada 9 fungsi keluarga yang harus dipenuhi di dalam setiap masing-masing keluarga. Fungsi yang pertama adalah fungsi biologis. Fungsi biologis mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan biologis atau pemenuhan kebutuhan jasmani. Misalnya, kebutuhan makanan, minuman, gizi, sandang, pangan, dan lain sebagainya. Fungsi yang kedua adalah fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi adalah fungsi pembentukan karakter, watak, sikap seseorang yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Yang ketiga adalah fungsi edukatif. Fungsi edukatif adalah fungsi pembelajaran atau pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak mereka, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung misalnya orang tua mengajari cara anak berbicara, berjalan, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung, orang tua menyekolahkan anak mereka di sekolah. Yang berikutnya, fungsi afeksi. Setiap anggota keluarga perlu mendapatkan afeksi atau kasih sayang. Apa jadinya jika sebuah keluarga di dalamnya tidak ada kasih sayang? Saya yakin keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang hancur, keluarga yang tidak memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya adalah fungsi religius. Ini adalah fungsi yang sangat penting sekali, karena dasar dari segala sesuatu adalah kondisi kerohanian setiap anggota keluarga. Jika anggota keluarga memiliki kerohanian yang baik, fungsi-fungsi yang lain juga akan berjalan dengan baik. Karena fungsi religius adalah fondasi dari segalanya. Oleh karena itu, orang tua perlu menanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anak mereka. Yang keenam adalah fungsi protektif, fungsi perlindungan, fungsi mendapatkan rasa aman. Dan setiap anggota harus memiliki dan mendapatkan fungsi ini. Fungsi ini akan menjadikan setiap anggota keluarga nyaman tinggal di rumah, betah tinggal di rumah. Yang ketujuh adalah fungsi rekreatif. Setelah kita beraktivitas sibuk di luar rumah, baik itu sekolah ataupun bekerja di luar rumah, ketika kita kembali ke rumah atau pulang ke rumah, seharusnya rumah menjadi tempat yang nyaman untuk kita beristirahat,
untuk kita berekreasi, untuk kita mendapatkan hiburan. Dan disitulah rumah seharusnya menjadi tempat yang nyaman, tempat yang menyenangkan untuk setiap anggota keluarga tinggal di dalamnya. Fungsi yang kedelapan adalah fungsi ekonomis. Setiap anggota keluarga perlu mendapatkan hal-hal ekonomis yang mencukupi. Oleh karena itu, setiap orang tua maupun anak ketika dewasa, mereka perlu bekerja, mereka perlu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain dalam kehidupannya. Yang terakhir atau yang kesembilan adalah fungsi status sosial. Fungsi status sosial ini biasanya diturunkan dari orang tua mereka. Nah, setiap anak akan mendapatkan status sosial tergantung dari orang tua mereka masing-masing. Misalnya, ada orang tua yang memiliki status atau kedudukan yang baik di tengah-tengah masyarakatnya, dan tentunya kedudukan itu juga secara otomatis akan turun kepada anak-anak mereka. Misalnya, jika orang tuanya adalah presiden, maka anak-anaknya juga akan disebut sebagai anak-anak presiden. Jika orang tuanya baik, maka anaknya juga akan baik. Seharusnya seperti itu, karena fungsi status sosial ini adalah fungsi yang diturunkan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Fungsi keluarga menurut iman Kristen. Dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari Kejadian 1 ayat 28 ini, kita bisa melihat bahwa manusia, termasuk di dalamnya keluarga, adalah teman sekerja Allah di dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Kita semua dipanggil oleh Tuhan, kita semua diciptakan oleh Tuhan, ada satu tujuan yang mulia, yaitu untuk mengelola alam semesta ini. Manusia dipanggil untuk merawat ciptaan Tuhan yang lainnya, bukan merusak apalagi mengeksploitasinya. Tetapi manusia harus mengelola, menggunakannya dengan bertanggung jawab dan melestarikannya. Yang kedua, manusia juga dipanggil sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Keluarga hadir di tengah-tengah dunia ini untuk memenuhi tugas panggilan pendidikan, khususnya bagi para orang tua, harus mendidik anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan dan mengajarkan anak-anak mereka mengasihi Tuhan. Dan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua adalah juga bentuk kasih dari orang tua kepada Tuhan. Yang ketiga, keluarga sebagai wadah semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Tentunya ini juga sejalan sesuai dengan Efesus 5 ayat 22 sampai 23 dan juga Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Keluarga dipanggil untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling menjaga kesetiaan, kekompakan, kerukunan, dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Tidak saling menindas, tidak saling mencurigai atau terpecah belah, tetapi keluarga harus hidup di dalam persatuan, hidup rukun sebagai anak-anak Tuhan. Siapa yang membentuk keluarga? Jelas dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 25, Tuhanlah yang membentuk keluarga. Saya akan bacakan bagian nats ini demikian. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu.
Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan yang menciptakan Adam, Tuhan jugalah yang menciptakan Hawa dari tulang rusuknya Adam ketika Adam sedang tertidur. Karena apa Tuhan menciptakan Hawa? Karena Tuhan tidak menemukan yang sepadan dari ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika Adam tidur, maka diambilnyalah tulang rusuk Adam dan diciptakannyalah Hawa. Dan pada akhirnya mereka bersatu. Mereka membentuk keluarga dan mereka menghasilkan keturunan. Jadi Tuhanlah yang membentuk keluarga. Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan Kristus sebagai kepala keluarga di dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Pada waktu itu juga di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ada perumpamaan tentang pernikahan di Kana, di mana Kristus hadir di tengah-tengah pernikahan di Kana. Pernikahan di Kana juga adalah mujizat pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Dan mengapa Tuhan Yesus membuat mujizat pertama di tengah-tengah pernikahan di Kana? Itu berarti bahwa Tuhan Yesus sangat menekankan betapa pentingnya sebuah keluarga bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, Kristus hadir sebagai kepala keluarga dan Kristus hadir juga memberkati keluarga. Peran keluarga Kristen. Yang pertama, keluarga Kristen sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Keluarga, khususnya orang tua, bertanggung jawab menaburkan benih-benih iman dan juga menumbuh kembangkan iman tersebut agar menjadi iman yang kokoh bagi setiap anak-anak mereka. Keluarga harus memiliki kerohanian yang mantap. Keluarga harus memiliki iman yang bertumbuh. Sehingga keluarga tersebut ketika dihantam berbagai gelombang permasalahan, keluarga tersebut akan tetap kuat dan kokoh. Yang kedua, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Keluarga bukan hanya saja sebagai tempat perlindungan dari panas dan terik atau dari hujan badai secara jasmani, tapi keluarga harus menjadi tempat pembentukan karakter rohani, tempat penyampaian benih-benih iman, tempat mewariskan karya keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi setiap manusia. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga wajib mengingat dan mengenang bahkan hidup di tengah-tengah karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu, itulah keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Keluarga yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan, Yesus Kristus. Yang ketiga, keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik. Keluarga bukan hanya saling mengasihi satu dengan yang lainnya, tapi dalam berbagai aspek kehidupan, keluarga harus meneladani kasih agape, kasih yang Tuhan Yesus ajarkan, kasih yang tanpa syarat. Dan setelah keluarga mengalami kasih Tuhan, keluarga juga harus membagikan itu kepada setiap orang lain. Sehingga keluarga Kristen menjadi keluarga yang semakin bertumbuh dan menjadi berkat, menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Akhir, keluarga sebagai pencerita. Keluarga harus meneruskan kisah-kisah yang Alkitab ajarkan. Keluarga bukan hanya sebagai tempat sharing, tempat bercerita terhadap permasalahan hidup, tetapi juga keluarga harus menyampaikan firman Tuhan. Keluarga harus saling meneguhkan satu dengan yang lainnya. Tentunya firman Tuhan yang menjadi dasar pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga juga perlu melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Apa dampaknya ketika keluarga
melibatkan Tuhan? Yang pertama, ada berkat Tuhan. Berkat di sini bukan hanya secara materi, tapi berkat di sini adalah dalam semua aspek kehidupan, khususnya dalam pertumbuhan iman dan kedewasaan iman ke arah Kristus. Yang kedua, keluarga yang melibatkan Tuhan adalah keluarga yang mengalami pengampunan Tuhan. Setiap manusia sudah diselamatkan dan diampuni dosanya oleh Tuhan. Oleh karena itu, seharusnya setiap anggota keluarga saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Memang pasti akan terjadi permasalahan atau perselisihan, baik antara orang tua, suami istri, ataupun dengan anak-anak mereka. Tetapi, keluarga yang mengalami pengampunan dari Tuhan, seharusnya mereka juga bisa saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, keluarga yang melibatkan Tuhan akan mengalami pembaharuan oleh Tuhan. Keluarga yang melibatkan Tuhan pasti setiap hari selalu kehidupan mereka diperbaharui senantiasa. Semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Oleh karena itu, sangat penting sekali setiap anggota keluarga melibatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga, agar keluarga tersebut semakin kokoh, semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, untuk penjelasan bawah ini, kalian bisa membacanya masing-masing, rumah masing-masing, mempelajarinya. Apa saja yang diajarkan oleh 3 perikop berikut ini mengenai keluarga, baik dari Kejadian 2 ayat 24, 1 Korintus 11 ayat 3, dan Yohanes 2 ayat 1-11. Apa yang diajarkan oleh Tuhan mengenai keluarga? Tugas-tugas ini